Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu? Ibu harap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, bertemu lagi dengan Ibu Farisa. Kita akan membahas tentang kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, sebelum kita mulai, kalian lihat dulu tujuan pembelajaran pada subtema 3, pembelajaran 3 dan 4 ya. Ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Apakah nama jembatan yang ada di samping? Coba kalian tebak. Ya, betul sekali. Itu adalah jembatan Suramadu. Silakan kalian buka buku siswa halaman 142. Jembatan Suramadu terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Namun sekarang ini berkat kemajuan pembangunan nasional telah dibangun Jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan Surabaya dengan Madura. Dengan demikian, untuk mencapai Pulau Madura bisa melalui perjalanan darat. Tahukah kamu kenapa Indonesia disebut negara maritim? Ya, betul sekali. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Karena wilayah Indonesia sangat luas, Laut Indonesia mengandung keberagaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang, dan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar itu tentu dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, sekarang coba kalian simak berbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Ya, ada nelayan, pertambangan minyak lepas pantai, berbagai sektor usaha wisata, pelayaran, dan berbagai sektor usaha di pelabuhan. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. 1.
Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga negara Indonesia maupun orang Indonesia dengan orang asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Kedua, terjadinya pembaruan, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. 4. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Yang terakhir, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, sekarang anak-anak bisa menyebutkan beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia, bukan? Ada dampak positif, tentunya juga ada dampak negatif sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Nah, simak dampak positif dan dampak negatif berikut ini. Nah, sekarang kalian paham kan dampak positif dan negatif akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Cara menentukan ide pokok paragraf. Ada 5 cara untuk menentukan ide pokok paragraf. 1. Tandai beberapa kata dalam satu paragraf. 2. Kenali ciri kalimat, penjelas, dan kalimat utama. 3. Kalimat penjelas bersifat pendukung. 4. Menentukan ide pokok campuran. 5. Perluas analisa ide pokok. Nah, sekarang kita ke penerapannya ya. Silakan buka buku siswa kalian halaman 148. Perhatikan bacaan berikut. Kejayaan Bahari masa lalu. Coba kalian tentukan ide pokok pada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf ketiga. Selamat mencoba. Nah, bagaimana jawaban kalian? Ide pokok paragraf 1. Mari kita cocokkan. Ide pokok pada paragraf 1 yaitu kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sebelum kemerdekaan. Paragraf 2 sudah belum? Kalau sudah kita cocokkan. Ide pokok paragraf kedua yaitu penemuan situs prasejarah di gua-gua Pulau Muna, Seram, dan Arguni yang dipenuhi oleh lukisan-lukisan perahu layar menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Ide pokok paragraf ketiga, Kerajaan Sriwijaya bahkan memiliki armada laut yang besar dan kuat. Nah, sekarang tugas kalian di buku siswa halaman 150. Silahkan kamu tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Dari paragraf 1, 2, 3 tadi kita sudah bahas. Sekarang kalian lanjutkan paragraf 4 sampai dengan paragraf 11 ya.
Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan peregang, namun justru menjadi pemersatu karena antara satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan, seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia. Selain itu, juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahukah kalian, meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sedangkan sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima. Dan begitu seterusnya. Kelima sila tidak bisa dilepas satu dengan yang lainnya. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Untuk menambah pemahamanmu bahwa sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan setiap sila dijiwai dan menjiwai sila yang lain, ini Ibu berikan contoh-contoh perilaku dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Silahkan kalian simak slide berikut ini. Masyarakat Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang tersebar lebih dari 13.000 pulau. Setiap suku memiliki karakteristiknya masing-masing. Salah satunya budaya. Budaya antar suku bangsa satu dengan yang lainnya juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Berikut ciri keberagaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal berikut. 1. Keberagaman suku bangsa. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Mereka berimigrasi, kemudian bercampur dengan penduduk indigenus dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Suku-suku bangsa di Indonesia diklarifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk. Ciri yang kedua, keberagaman bahasa. Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia, Australia, Asia.
Rumpun ini terbagi menjadi dua subrumpun, yaitu bahasa Austronesia Barat dan Indonesia atau Melayu, dan Austronesia Timur atau Polinesia. Ciri keberagaman yang ketiga yaitu keberagaman religi. Indonesia memiliki keberagaman agama atau kepercayaan. Pemerintah di Indonesia mengakui secara resmi agama di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ciri keberagaman yang keempat yaitu keberagaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama atau pertunjukan, seni rupa, dan sebagainya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya Indonesia juga memiliki berbagai dampak. Di antaranya, satu, karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Dua, tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Tiga, dikenalkannya budaya Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Empat, timbulnya keberagaman kebudayaan dan adat istiadat pengaruh luar. Anak-anakku yang manis, sekarang kalian sudah bisa mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Dan kalian sudah bisa menentukan ide pokok dari bacaan secara percaya diri, bukan? Jangan lupa, kalian harus bisa menyebutkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembelajaran dengan Ibu, tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Ibu harap kalian tetap menjaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.